176 dari kelas E, Prodi Psikologi Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan dewasa awal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Nah, dalam perkembangan dewasa awal ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Di antaranya yang pertama yaitu pengaruh perilaku pada kesehatan dan kebugaran. Nah, banyaknya gangguan yang dapat disebut sebagai muskuloskeletal atau berhubungan dengan pekerjaan. Namun, gangguan ini masih dapat dicegah. Contohnya, cedera pada tulang belakang. Itu biasanya diakibatkan pada pengaruh tenaga yang berlebihan untuk mengangkat barang-barang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu nutrisi dan kolesterol. Nah, seperti yang kita ketahui, makanan juga sangat penting untuk nutrisi dalam tubuh kita, seperti itu. Kemudian kebiasaan makanan juga berperan sangat penting, terutama pada kesehatan jantung. Jadi tidak memungkiri semua usia bisa memiliki penyakit jantung, kolesterol, bahkan diabetes seperti itu. Maka dari itu orang-orang dihimbau untuk mengkonsumsi berbagai macam buah dan sayur. Tidak mengkonsumsi secara berlebihan, terutama makanan yang berlemak dan juga konsumsi gula seperti itu. Secukupnya saja. Kemudian yang ketiga yaitu ada obesitas. Dikutip dari Popkin 2001, para pakar gizi itu menyatakan bahwa ketersediaan makanan cepat saji juga mempengaruhi nutrisi dalam tubuh kita, terutama pada makanan yang berlemak tinggi. Kemudian yang kedua itu ada teknologi. Jadi teknologi semakin majunya zaman, semakin canggih juga teknologinya. Jadi orang-orang itu semakin menggunakan teknologi dan semakin minim dalam melakukan aktivitas secara fisik. Lanjut yang keempat, ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini juga berperan sangat penting dalam perkembangan dewasa awal. Nah, ketidakaktifan dalam fisik atau kita bermalas-malasan dalam melakukan aktivitas fisik itu juga dapat bermasalah dalam kesehatan, terutama kesehatan global. Gaya hidup atau lifestyle yang duduk, tidur-tiduran dalam sehari-hari itu merupakan 2 dari 10 alasan atau penyebab kematian, bahkan cacat seperti itu. Jadi maka dari itu kita harus melibatkan atau menyelipkan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya berjalan santai atau membuat jadwal seminggu sekali, setidaknya seminggu sekali berjalan pagi atau melakukan jogging seperti itu. Kelima ada merokok. Seperti yang kita ketahui sendiri, banyak sekali masyarakat yang merokok dari berbagai kalangan usia. Merokok ini juga sangat berdampak atau berperan sangat penting dalam pengaruh perkembangan dewasa awal, karena merokok sendiri merupakan penyebab utama kematian, namun dapat dicegah. Seperti itu. Seperti kita dapat untuk menguranginya atau bisa juga kita untuk mengalihkan jika ingin merokok, kita bisa makan permen atau olahraga seperti itu. Kemudian yang keenam ada alkoholisme atau ketergantungan terhadap alkohol, minuman keras. Ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan dewasa awal karena dapat menyebabkan gangguan ketidaknormalan dalam perilaku, sikap, dan lain sebagainya, terutama dalam kesehatan. Yang ketujuh ada pengaruh tidak langsung pada kesehatan. Pengaruh tidak langsung pada kesehatan itu juga termasuk mempengaruhi perkembangan dewasa awal, misalnya status ekonomi, pendidikan, ras etnitas, bahkan gender. Yang kedelapan ada pemikiran postformal. Dikutip dari John Sinnott 1998. Yang pertama ada fleksibel. Jadi seseorang yang mengalami perkembangan dewasa awal itu fleksibel. Kemudian yang kedua ada multikausalitas atau multisolusi. Jadi seseorang yang mengalami perkembangan dewasa awal itu sudah dapat berpikir dalam memecahkan masalahnya atau dapat mencari solusi yang berkait dalam masalah tersebut.
Kemudian yang ketiga ada pragmatis atau pemikiran praktis dan tidak berpikir yang membingungkan seperti itu. Dan yang keempat, kesadaran akan paradoks. Ketahui dalam model rentang kehidupan perkembangan kognitif, seseorang yang sedang mengalami perkembangan dewasa awal itu dalam model rentang kehidupan perkembangan kognitif ini sudah dapat bertanggung jawab atau memiliki rasa tanggung jawab. Jadi sudah dapat berpikir akan suatu tanggung jawab untuk dirinya, untuk dirinya dengan seseorang atau dengan masyarakat seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu ada kecerdasan emosional. Jadi yang paling penting dalam kecerdasan emosional terhadap perkembangan dewasa awal yaitu sensitivitas terhadap orang lain. Kemudian sudah memiliki ekspektasi positif pada orang lain, jadi tidak berpikiran secara negatif terus-menerus seperti itu. Kemudian adanya jaringan sosial atau kemampuannya dalam berinteraksi secara sosial. Jadi karakteristik yang kinerjanya yang bagus itu tidak memiliki hubungan sama sekali terhadap perkembangan kognitifnya. Yang ke-10 ada perkembangan moral. Perkembangan moral itu sangat penting dalam diri seseorang yang sedang menjalani perkembangan dewasa awal. Jadi seperti yang kita ketahui, kita hidup dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Jadi menurut Holberg itu seseorang yang sedang mengalami perkembangan dewasa awal mampu menekan egosentrismenya untuk mencapai suatu kemajuan dalam penilaian moral dan menjadi cakap dalam pemikiran abstrak seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 ada transisi ke universitas. Jadi transisi ke universitas itu juga salah satu pengaruh dari perkembangan dewasa awal. Pertama, dalam transisi ke universitas pada perkembangan dewasa awal itu pendidikan di tempat kerja dapat membantu orang dewasa mengembangkan keterampilan dasarnya. Jadi pendidikan di universitas itu mereka yang transisi ke universitas berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting dan sangat berpengaruh, terutama dalam tempat bekerja. Kemudian dalam transisi ke universitas itu seorang dewasa yang memiliki keterampilan dalam literasinya itu rendah dan juga tidak beruntung dalam segi ekonomi modernnya. Yang terakhir, di transisi ke universitas dalam perkembangan dewasa awal itu ada nilai rata-rata orang Amerika biasa itu orang desa, orang kampung di Amerika katakanlah, itu dibandingkan negara-negara industrial seperti Jepang, China, dan lain-lain itu lebih rendah. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.